Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Karena dijadikannya dunia sebagai tempat ujian, maka manusia akan menghadapi banyak masalah dalam hidupnya. Namun Allah membekali kita akal pikiran agar kita menggunakannya mencari solusi dari berbagai masalah dalam kehidupan kita. Simak kisah berikut ini. Seseorang yang menghadapi masalah yang sulit, namun dia tidak menyerah dan putus asa, tetap menggunakan apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa akal pikiran agar keluar dari masalah yang sulit yang dihadapinya. Seorang raja yang menguasai sebuah wilayah memutuskan hukuman mati kepada dua orang yang telah melakukan kejahatan. Waktu pelaksanaan hukuman mati ditentukan 1 bulan setelah penetapan tersebut. Salah seorang di antara keduanya putus asa dan menyerah. Dia tunduk menangis menunggu hari pelaksanaan hukuman mati terhadap dirinya. Satu orang lagi mencoba untuk tidak menyerah dan mencari solusi dengan berpikir bagaimana caranya agar dia terlepas dari hukuman mati tersebut, atau minimal dia bisa menunda hukuman tersebut. Di malam harinya dia mulai merenungkan sifat raja dan karakternya. Tiba-tiba dia teringat akan kesukaan sang raja. Ternyata sang raja sangat suka dengan kuda, dan dia mempunyai kuda dan menghabiskan waktunya bersama kudanya tersebut. Lalu muncullah ide brilian di benaknya. Dia memanggil sipir penjara dan mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan raja apakah ada waktu karena hal yang penting akan disampaikan. Sang sipir pun menyampaikan hal tersebut kepada raja, dan raja menyetujui pertemuan tersebut karena yang akan disampaikan adalah sesuatu yang sangat penting. Pertemuan pun terjadi, dan dia berkata kepada sang raja, "Wahai baginda, sesungguhnya saya bisa mengajari kuda agar bisa terbang. Dan pengajaran ini membutuhkan waktu 1 tahun. Karena waktu pengajaran ini membutuhkan 1 tahun, maka hukuman mati bisa ditunda 1 tahun lagi." Mendengar hal tersebut, sang raja mulai menghayal. Dia masuk ke dunia yang lain. Dia mulai membayangkan dirinya adalah satu-satunya raja yang ada di dunia yang bisa naik kuda terbang. Dengan itu dia menyetujui apa yang disampaikan orang tersebut. Mendengar berita ini, tahanan yang lain bertanya, "Kenapa Anda mengatakan ini kepada raja? Bukankah kita tahu semua bahwa kuda itu tidak akan pernah bisa terbang?" Lalu dia menjawab, "Betul. Kita semua tahu bahwa kuda itu tidak akan bisa terbang. Tetapi setidaknya saya sudah memberikan kesempatan kepada diri saya untuk lolos dari hukuman mati yang tinggal menghitung hari. Dan juga memberikan 4 kemungkinan kepada saya. Yang pertama, kemungkinan saya bisa lolos dari hukuman mati karena raja meninggal terlebih dahulu dalam waktu 1 tahun ini. Atau Allah menakdirkan saya mati di atas kasur, sehingga mati saya jauh lebih baik daripada saya mati dieksekusi. Atau kemungkinan yang ketiga, bisa jadi kudanya akan mati dalam tempo 1 tahun ini. Atau kemungkinan yang terakhir, jangan-jangan
bisa jadi saya memang betul-betul bisa mengajari kuda agar bisa terbang. Pelajaran dari kisah tersebut, setiap kita mempunyai masalah. Satu masalah bisa jadi ada 1000 solusi. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membekali kita akal fikiran. Maka kita diperintahkan untuk menggunakan akal fikiran kita untuk mencari solusi-solusi terbaik yang bisa mengantarkan kepada keberhasilan dan kesuksesan. Jika Anda ingin menjadi hafidz Quran, maka jangan tempuh satu cara. Jangan gunakan satu metode, tapi carilah berbagai macam cara dan metode. Bisa jadi salah satu di antara cara dan metode tersebut ada yang bisa mengantarkan Anda menjadi hafidz Quran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ambil pelajaran dari kisah tersebut. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan sampaikan manfaat ini kepada orang lain. Semoga menjadi amal jariah bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.